Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memberikan tutorial mengenai penginstalan Linux Ubuntu. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sarmidi MKom. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke tutorial, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu Linux Ubuntu. Linux adalah perangkat lunak sumber terbuka atau open source. Artinya, kode sumber Linux dapat diakses, dilihat, dan dimodifikasi oleh siapa saja secara bebas. Konsep ini tentunya mendorong kolaborasi dan inovasi yang terbuka bagi siapapun yang ingin belajar. Linux Ubuntu OS adalah sistem operasi yang tergolong dalam keluarga Linux. Ubuntu sendiri berasal dari bahasa Zulu dan Xhosa di Afrika Selatan, yang berarti kemanusiaan terhadap sesama. Ubuntu dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah, hemat biaya, dan aman. Sistem operasi ini sangat populer di kalangan pengguna Linux dan dikenal karena mudah digunakan dan diinstal. Kelebihan dan kekurangan Linux Ubuntu. Kelebihan Ubuntu OS yang pertama open source, yaitu gratis tanpa biaya lisensi. Yang kedua stabil, yaitu minim crash dan jarang terkena virus. Yang ketiga mudah digunakan, yaitu user friendly, cocok untuk pemula. Yang keempat kompatibilitas hardware, yaitu mendukung banyak jenis perangkat. Yang kelima, banyak aplikasi, yaitu memiliki toko aplikasi sendiri. Kekurangan Ubuntu OS yang pertama, kurangnya dukungan software, yaitu tidak semua software seperti Adobe tersedia. Yang kedua, kompatibilitas game terbatas, tidak ideal untuk gamers. Yang ketiga, butuh adaptasi, yaitu pengguna Windows mungkin perlu waktu memahami sistem. Manfaat dan kegunaan Linux. Yang pertama, biaya rendah, yaitu open source, gratis tanpa lisensi. Yang kedua, stabilitas dan keandalan, yaitu cocok untuk server dengan uptime tinggi. Yang ketiga, dukungan komunitas, yaitu komunitas besar menyediakan bantuan dan dokumentasi. Yang keempat, kinerja baik, yaitu efisien pada perangkat keras spesifikasi rendah. Yang kelima, keamanan, yaitu model izin dan fitur keamanan yang membuatnya lebih aman. Yang keenam, pengembangan perangkat lunak, yaitu mendukung banyak alat dan bahasa pemrograman. Yang ketujuh, fleksibilitas dan portabilitas, yaitu berjalan di berbagai perangkat dan mendukung banyak sistem file. Dan yang terakhir, distribusi beragam, yaitu berbagai distro untuk kebutuhan pengguna dari pemula hingga ahli. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara penginstalan aplikasi Linux di aplikasi VirtualBox. Nah, sebelum masuk ke penginstalan Linux tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum penginstalan itu, yaitu yang pertama adalah mempunyai aplikasi VirtualBox. Jika belum mempunyai aplikasi VirtualBox, di sini saya akan memberikan lagi sebuah tutorial cara penginstalan VirtualBox. Yang pertama yaitu adalah pergi ke mesin pencarian, yaitu ke Google Chrome, kemudian ketikkan Oracle VM VirtualBox. Nah, selanjutnya kita klik bagian paling atas, kemudian kita klik download. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita pilih Windows Host. Nah, selanjutnya itu otomatis akan mengunduh. Nah, setelah proses pengunduhan selesai, kemudian kita buka file ini untuk menginstal VirtualBox ini. Kemudian kita klik next sampai dengan selesai.
kemudian finish. Nah, kemudian setelah selesai akan tampil seperti ini. Kemudian ini adalah untuk memilih bahasa penginstalan. Nah, di sini kita akan memilih bahasa English. Kemudian setelah itu kita klik install Ubuntu. Nah, setelah itu pada bagian keyboard layout kita memilih bahasa Inggris kembali. Nah, selanjutnya kita continue. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian update and other software. Kemudian kita memilih paling atas yaitu normal installation. Selanjutnya kita continue. Di bagian ini agak lama. Kemudian setelah itu kita langsung klik install now. Kita tunggu sampai proses penginstalan, kemudian jika tampil ini, klik langsung continue. Nah, pada bagian ini adalah memasukkan data kita, yaitu mengisikan nama dan password yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya setelah itu kita klik continue, lalu kita tunggu sampai proses loading ini selesai. Selanjutnya kita klik restart now. Nah, setelah proses restart selesai, kemudian akan tampil bagian di mana kita akan memasukkan sebagai user dan password yang telah tadi kita buat. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke Linux tersebut.